Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali kita lanjutkan sambungan pada video sebelumnya, yaitu tentang aplikasi berbasis Android menggunakan B4A. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghubungkan atau mengkoneksikan database SQLite ke dalam aplikasi B4A kita. Nah, pada aplikasi ini kita membuat aplikasi kontak sederhana, ya. Jadi nanti kita akan buat persis seperti kontak yang ada di handphone kita saat ini. Ada fungsi simpan, hapus, dan edit. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu membuat fungsi simpan, hapus, dan edit. Baik, langsung saja kita buka aplikasi B4A kita. Sebelumnya kita sudah membuat database dengan nama kontak, ya, dan satu tabel namanya add kontak. Nah, kita buka project kita pada video sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada perintah koneksi, ya, di activity create. Dan kemudian ada variabel tampil untuk menampilkan data dari database. Nah, silakan persiapkan. Yang pertama adalah jalankan emulatornya. Ya, kita coba dulu yang video pertemuan sebelumnya, yaitu koneksi. Apakah masih bisa terkoneksi atau tidak? Nah, ini saya tes dulu. Saya running. Oke, bisa ya. Ini sudah terkoneksi. Kemarin kita sudah menambahkan satu nama di database. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah database, itu nanti tidak sama seperti database MySQL, ya. Jadi kalau database MySQL kita bisa tambah di tabelnya secara manual langsung database-nya, nanti di jalan aplikasinya kelihatan. Nah, SQLite ini ketika kita sudah membuat itu jangan kita tambahkan di database langsung. Nah, kita tambahkan nanti melalui aplikasi B4A ini. Baik, sekarang kita akan buat fungsi tombol add ini. Ketika kita klik tombol add, dia akan mengarah ke panel selanjutnya untuk menambah data, ya. Sekarang kita tambahkan satu perintah. Pada tombol add itu adalah button. Kita lihat desainernya. Kita periksa desainernya. Tombol add itu ada di button keberapa. Nah, ini adalah button 5, ya. Tombol add ini ada di button 5. Ini button 4, ini button 3. Oke, button 5, ya. Kita tambahkan di button 5 di sini, ya. Kita tambahkan di button 5 itu sebuah perintah untuk memanggil panel selanjutnya. Ketik di sini, kita lihat panel yang mau kita panggil itu adalah panel ini. Ini adalah panel 1. Oke. Panel 1 kita panggil panel 1 titik visible false. Visible true, bukan false. Selanjutnya panel 2. Nah, panel 2 ketika panel 1 dimunculkan, panel 2 itu dihilangkan. Visible false. Kita lihat nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu buah teks, ya. Jadi nanti button-button di atasnya itu kita buat perintah juga. Ini kita lihat dulu hasilnya ini. Running.
Kita lihat hasilnya ketika button diklik yang ini ngarah ke, nah sudah ya, jadi dia ngarah ke sini. Oke. Selanjutnya kita buat satu buah, ini kan belum ada nih. Nah, ini tombol kembali ini kita buat fungsi juga. Ketika kita klik kembali, maka dia mengarah ke panel 2 lagi, panel utama tadi. Ya, berarti tombol kembali ini kita kasih coding. Kembali ke designer, kita lihat tombol kembali itu yang ini, dia adalah button 1. Nah, button 1 kita tambahkan, mana button 1? Seperti button 1 belum kita, udah ada button 1 belum kita generate klik ya. Ini kita klik kanan, generate klik. Nah, di sini ya, button 1 itu kita generate klik. Selanjutnya kita masukkan, ini kita copy saja nih, copy, ini di copy, pastikan ke sini, ubah true dan false nya saja. Jadi panel 1 jadi false, panel 2 jadi true. Nah, kita lihat, coba kita lihat hasilnya. Tambah kembali. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita buat fungsi di sini pada panel 2 ini. Ketika data-data ini kita isi, tombol save ini kita isi dengan fungsi simpan atau insert data ke dalam database SQLite. Kita lihat tombol button 2. Nah, ini adalah namanya button 2. Kita masukkan coding di button 2 di sini. Ya. Di dalam button 2 itu kita tambahkan satu logika. Jadi data tidak boleh kosong diisi. Pertama, kita tambahkan if, kita lihat teks ini. Ini teks, edit teks 1, edit teks 2, edit teks 3, edit teks 4. Oke. Ada beberapa yang tidak boleh kita kosongkan. Ya, ini di sini ada nama, kita tambahkan di sini high tag ya, supaya ketahuan ini adalah untuk input apa, untuk input apa. Kita buat di sini, kita konekkan dulu. Kita buat di sini high tag-nya ini, kita coba kita buat high tag-nya nama 2, nomor kontak. Ini kita lihat. Nah, kita buat seperti ini. Ini ada high tag ya, jadi supaya tahu nanti penggunanya ini tempat input apa, tempat input apa, tempat input apa. Nah, kita buat high tag di sini. Untuk edit teks 3, high tag-nya itu nama, nomor kontak, email. Selanjutnya
ini address. Oke, kita lanjut ke button 1, button 2 ya di sini. Karena kita mau ngisi coding di sini, button 2 ini. Kita mau ngisi coding di sini untuk fungsi simpan. Nah, sebelum kita simpan, kita periksa dulu input teksnya ada beberapa yang tidak boleh kosong supaya kita tidak menyimpan data yang kosong. Nah, if edit text 1 titik text sama dengan jika di teks 1 diisi kosong, maka munculkan pesan input nama tidak boleh kosong. Koma info. Oke. Kemudian return, jalankan. If lagi, tutup di if. Di bawahnya sama ya. If edit text 2 titik text sama dengan kosong, then msbox nomor kontak tidak boleh kosong. Ini adalah pesan info and if. Oke. Ini jangan lupa returnnya, jalankan ini. Nah, di bawahnya ini, di bawah if ini ada if 2 ini. Di bawah ini kita tambahkan satu logika lagi. Bukan satu logika, tapi fungsi ya. Jadi kita lihat ini, tambahkan ini di sini, kursor 1 titik sama dengan SQL1 titik execute query, buka kurung, select ID from add kontak, nama tabel kita kemarin ya, add kontak. Kita lihat sini ada nama tabel kemarin. Nah, ini from add kontak. Oke. Tutup kurung. Jika kursor 1 titik rokon besar dari 0, maka for i sama dengan 0 to kursor 1 titik row count kurang 1 kursor 1 titik position sama dengan 1. Selanjutnya dim
Nah, ini kita deklarasikan dulu ya, as int new, ini untuk menyimpan sementara, sama dengan kursor 1 titik get integer id. Selanjutnya di bawah next ini kita buat tutup and if. Nah, oh ini udah ada if ya, if-nya itu udah ada, nggak usah ditutup. Nah, di bawah and if ini, di bawah and if kita tambahkan next new id sama dengan new id tambah 1 sql1 titik x query buka kurung. Nah, ini proses bukan non query ya, tapi query, nonnya dihapus. Ini proses memasukkan data ke dalam tabel. Insert into add contact, insert into add contact, ini nama tabelnya, value buka kurung, kutip 1 kutip 2 spasi karakter dan new ID. Jadi new ID ini kita membuat sebuah deklarasi, karena new ID kita buat kemarin di tabelnya itu auto encryptment. Nah, di codingnya tetap kita kenalkan ya, new ID spasi karakter dan kutip 2 kutip 1. Coba kita lihat di sini kenapa dia warna hijau ya, harusnya dia nggak warna hijau. SQL insert into add contact value. Oh, di sini jangan ada tutup di sini. Ini tutupnya dihapus. Nah, gitu. Oke. Koma kutip 1 kutip 2 dan spasi edit text 1 dulu ya, edit text 1 titik teks spasi dan kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 dan lagi edit text 2 titik teks edit text 2 titik teks spasi dan lagi dan kutip 1 kutip 2 balik kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2. Nah, jadi kutipnya ini hati-hati, ada tanda buka kutip 2 ditutup dengan tanda buka kutip 2. Jika tanda tutup kutip 1 dibuat tanda tutup kutip 1. Nah, ini agak rentan kesalahan di sini, jadi harus hati-hati memasangkan tanda kutip ini. Oke, selanjutnya edit text 3 titik teks. Ini spasinya juga berpengaruh ya, jadi hati-hati spasi dan kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 dan edit text 4 titik teks dan kutip 2 dan ya, dan kutip 2 kutip 1 tutup kurung kutip 2 tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kelihatan, jika garis merahnya hilang berarti sudah benar query-nya. Oke.
Sampai di sini coba kita tes. Di bawahnya kita tambahin panel yang kita tampilkan itu setelah berhasil disimpan muncul panel 2. Panel 2 titik visible true. Panel 2 tetap titik visible true. Panggil tampil. Panggil bersih. Nah, bersih ini kan belum ada. Bersih, kita buat dulu bersih ya. Kita buat bersih di sini di paling bawah saja, sub bersih untuk membersihkan tampilannya ketika selesai diinput. Sub bersih di sini. Edit text 1 titik teks sama dengan edit text 2 titik teks sama dengan edit text 3 titik teks sama dengan edit text 4 titik teks sama dengan, nah seperti ini, bersih. Jadi ketika kita berhasil menyimpan datanya, ini kurang satu ya. Ketika kita berhasil menyimpan data, dia akan langsung menampilkan panel 2. Kemudian variabel tampil ini dijalankan supaya list view-nya update, kelihatan data yang ditambah itu. Kemudian bersih ini berfungsi untuk ketika tombolnya simpan kita klik, maka inputan atau form inputannya itu kita bersihkan lagi. Oke, gitu. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Tambah ini, coba saya input nama ya, Ari. Nomornya adalah 0877665565. Emailnya coba saya kosongkan aja. Selanjutnya klik simpan. Tombol simpan. Nah, di sini ada kesalahan. Coba lihat. Main button 2 klik. Coba kita debug ya, untuk melihat kesalahan ini kita debug. Jalankan lagi. Dedi, nomornya, emailnya. Nah, kita lihat salahnya. Error on correct 86. Oke, kita periksa kesalahannya di sini. Coba kita lihat codingnya. Cursor position di sini ada yang salah. Di sini bukan cursor position 1, tapi I. Nah, ini. Ya. I. Nah, coba kita running lagi. Add nama, kontaknya 0899877765. Simpan. Ada lagi kesalahan di bagian baris 101. Tabel add kontak has 3 kolom but. Nah, ini dikasih tahu tabel kontak sudah dibuat 3 kolom, tapi ada 5 nilai yang dimasukkan. Nah, coba lihat. Tabel kontak kita ada berapa? ID, nama, nomor. Kan cuma 3 kan? Nah, sedangkan kita buat 4 ini. 1 2 3 4. Jadi ini kita kurangin di desain kita. Jadi 1 2, kita cuma nama sama nomor saja ya.
Coba ini kita kurangi di teks 1, di teks 2. Nah, ini kita kurangi, dihapus yang 4-nya. Jadi tinggalkan seperti ini. Nah, jadi edit teks 1 dan edit teks 2 saja. Untuk ID-nya ini dia new ID. Kita coba running lagi. Kita simpan satu data. Oke, tidak tersimpan. Kita lihat apa yang salah di sini. Ini kita hapus saja nih. Ini sebenarnya fungsi untuk update. Kita hapus, kita tinggalkan ini. Jadi codingnya itu lebih kurang seperti ini. Nah, dia ada deklarasi new ID ini karena nih ID di tabel kita itu kita buat auto increment, jadi tetap kita masukkan ke dalam query-nya. Nah, selanjutnya di sini kita ambil ID yang ada di dalam tabel. Selanjutnya ketika dia bertambah 1, dia akan nambah terus, tambah begitu seterusnya. SQL 1 execute. Nah, di sini ada yang kurang. Bukan execute query tapi SQL titik execute non query yang ini. Nah, non query ya. Oke, kita coba lagi. Kita lihat, kita tambah satu data, asal nomor handphonenya, simpan. Oke, berhasil ya. Ini satu data saya bertambah. Saya tambah satu lagi data, Ari, nomornya 6998877, simpan. Oke, tambah. Oke, untuk tambah data sudah. Nah, sekarang kita coba untuk perintah edit. Edit itu ketika kita klik ketika kita klik nama atau salah satu data yang ada di list view, maka arahkan tampilannya pada panel 1 ya, arahkan tampilan pada panel 1. Nah, gimana cara buatnya? Jadi cara buatnya itu kita buat dulu item klik list view item klik. Nah, di sini list view item klik ini kita isi dengan perintah ya. Yang pertama itu adalah panel 1 titik visible true, panel 2 titik visible false. Jadi panel 1 dimunculkan. Panel 1 itu yang mana? Panel 1 itu yang ini. Panel 1 itu yang ini ya sekarang. Panel 2 yang ini. Jadi ini dihilangkan, munculkan ini ketika salah satu data kita klik. Oke. Selanjutnya di bawahnya kita inisialisasi dulu dim ID value as string, kita tampung ke dalam string. Selanjutnya dim count it as int integer. Nah, di bawah sini kita tambahkan inisialisasi yang sudah kita buat, yaitu ID value sama dengan nilainya value, bawahnya itu count it sama dengan ID value titik index of buka kurung
dikasih jarak, oke seperti ini, tutup kurung. Ini untuk mencari lokasi ya. Selanjutnya di bawahnya lagi ID value sama dengan ID value titik substring ini substring 2 ya, buka kurung 0, count it, tutup kurung. Nah sebawahnya itu ID, bawahnya ini ya ID. Nah ID ini kan belum ada inisialisasinya, kita buat dulu di paling atas yang kita hapus sebelumnya ya. Ini dim ID as string. Nah, ini di sini kita tinggal panggil saja di, nah di sini ID sama dengan ID value kursor 1 titik, ini sama dengan ya, ini sama dengan kursor 1 titik SQL execute query, SQL 1 titik SQL nah ini harusnya keluar SQL 1. Oh sama dengan, bukan titik, sama dengan SQL 1 titik execute query buka kurung select bintang from add kontak where, dimana ID sama dengan kutip 1 kutip 2 karakter dan ID spasi karakter dan lagi kutip 2 kutip 1 spasi kutip 2 kurung. Nah, ini ya. Ini jangan sampai salah. Jadi susunan seperti ini. Ini ada spasi di sini ya, ada spasi karena ini berpengaruh memberi jarak. Selanjutnya di bawahnya lagi for i sama dengan 0. Tuh kursor 1 titik row count kurang 1. Di bawahnya tambah lagi kursor 1 titik position sama dengan i. Bawahnya lagi. Nah ini kita masukkan edit text 1. Jadi nanti edit text 1 itu adalah tempat text sama dengan kursor 1 titik get string, ambil nilainya get string buka kurung kutip 2 tutup kurung, isinya ini adalah nama ya. Di bawahnya edit text 2 titik text sama dengan kursor 1 titik get string buka kurung kutip 2 apa namanya di database kita semalam, nomor kalau nggak salah. Coba kita periksa database kita kemarin itu adalah nama field untuk nomor itu apa ya, karena ini harus sesuai dengan nama yang ada di tabel. Kita lihat ID nama nomor yang ini ya. Nah ini, jadi di sini kita buat nomor. Selanjutnya di bawah next ini kita tambahkan sini kita tambah, ini nggak usah sampai di sini aja ya. Ini kita
Nah, di sini. Coba kita tes, jalankan. Nah, ketika ini saya klik, ini ya nampak ya, ini di atasnya. Ini karena tulisannya warna putih. Kembali saya klik lagi ini. Nah, saya klik lagi ini. Nah, udah. Jadi udah muncul. Nah, bagaimana caranya untuk mengeditnya? Untuk mengeditnya tentunya kita buat harusnya di sini ada tombol edit. Cuma di sini kita modifikasi, tapi nanti saja kita modifikasi. Kita buat dulu fungsinya di bawah sini. Di bawah next ini kita buat fungsi button save itu. Button save ini kita ubah tulisannya nanti ya. Jadi ketika kita klik ini, button save ini, button 2 ini kita ubah tulisannya jadi edit. Ya, kita ubah button 1 titik teks sama dengan edit. Nah, oke. Kalau ini kita buat edit, berarti jadi fungsinya seperti ini. Ketika kita klik ini, button 1 yang ada di sini di sini, ini kan sebelumnya adalah fungsinya simpan dan tulisannya simpan. Ketika kita klik salah satu data di list view, maka tulisan yang ada di button 2 ini yang sebelumnya simpan berubah jadi edit. Nah, tentunya ketika dia berubah menjadi edit, kita harus merubah fungsinya juga ketika tulisannya berubah. Ketika fungsinya simpan, fungsinya juga harus menjadi simpan. Ya. Nah, tentunya itu ada di button 2, di mana tadi di sini. Berarti di sini harus kita tambahkan satu fungsi lagi. Ya. Kita tambahkan di sini saja. Karena kita nggak perlu terlalu banyak tombol, jadi nanti tombol-tombol ini, tombol button ini ada dua fungsi, fungsi simpan dan fungsi edit. Ya. Selanjutnya untuk ini tombol kembali, ini tombol hapus. Jadi nanti fungsi-fungsi dari button itu ada satu button dua fungsi. Nah, di sini kita tambahkan satu buah coding untuk melakukan aktivitas fungsi dari button tersebut. Kita tambahkan di sini if button 2 titik teks sama dengan save. Ya. Ini tadi tulisannya apa di sini? Tulisan awalnya simpan ya. Nah, simpan, jadi huruf S-nya kan kapital. Nah, sama. Then kursor 1 titik sama dengan SQL titik execute query, buka kurung, select yang seperti yang kita hapus tadi, select ID from add kontak, tutup kurung. Di bawahnya if lagi kursor 1 titik row count besar dari 0, dan kursor 1 titik position sama dengan i, enter, dim. Nah, dim ini kita pindahkan ke atas yang ini. Ini Ctrl X atau di cut, pindahkan ke sini. Paste. Ya. Di bawahnya ini harusnya ada next ya. Row count-nya ini ada yang kurang.
For i-nya belum, for i. Ini dari sini kita cursor dan for i-nya tinggal di sini, enter di sini. For i sama dengan 0 to kursor 1 titik rokon kurang 1. Nah ini, jadi next ini kita pindahkan ke bawah. Ini next ini kita pindahkan ke sini. Nah ini. Oke, jadi kodenya ini. Di bawah end if ini sudah ada. Nah di sini kita buat sebuah komentar supaya nggak lupa. Ini adalah proses simpan. Oke. Nah di bawah ini, di bawah insert ini kita tambahkan. Di sini di enter ya. Else bawah else itu kita buat satu komentar. Ini adalah fungsi edit. Nah, di sini kita tambahkan SQL 1 titik execute non query, buka kurung, kutip 2, update, add kontak, set nama, karena di kolom pertama itu adanya nama ya. Ini kita set nama sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi karakter dan spasi nama itu ada di edit text 1. Ini harusnya dia keluar. Edit text 1 titik teks spasi dan kutip 2 kutip 1 koma set kutip 1 kutip 2. Nah di sini adalah setelah nomor sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi karakter dan spasi edit teks 2 titik teks spasi karakter dan spasi kutip 2 kutip 1 tutup kurung kutip 1 tutup kurung. Nah ini ya, jadi lebih kurang seperti ini. Edit yang ada di tabel kontak, yang diedit adalah nama dan nomor. Nama ada di edit text 1, sedangkan nomor ada di edit text 2. Oke. Di bawahnya baru kita atur untuk tombol simpan ya. Berarti button berapa tadi? Button 2 titik teks sama dengan simpan. Nah kita atur tadi kan, kita ketika kita klik ini list view ini, button 2 kan kita ubah menjadi edit. Nah kapan dia berubah jadi tulisan simpan lagi? Ketika kita tekan tombol button 2, ketika dia berhasil di menjalankan query ini.
tutup edit. Bentar. Ini seperti ini. Ini lebih kurang seperti ini. Coba kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Ini saya klik, FF ini saya klik. Nah, harusnya ini berubah menjadi edit. Ya, ini harusnya berubah menjadi edit. Coba kita lihat. Apa yang salah di sini? Ketika item klik, nah itu button 2 ini bukan button 1. Seperti ini ya, ini 2. Kita ulangi lagi. Saya klik undo. Nah, ini berubah edit ya. Kembali saya klik ini edit lagi. Kalau saya tombol add, dia harusnya berubah jadi simpan. Nah, dia edit lagi. Tadi kita tambahkan satu coding di tombol add. Tombol add itu ada tadi di button 5. Nah, di sini button 5 ini kita tambah satu coding lagi supaya ketika kita klik button add itu, maka tombol simpan atau edit tadi berubah lagi ke bentuk semula. Sini kita tambahkan button 2 titik teks sama dengan kutip simpan. Nah, kita lihat. Kita jalankan. Ini saya klik, ini jadi edit. Kembali saya tambah simpan. Ya. Nah, sekarang kita edit satu. Kita jalankan fungsi editnya. FF ini saya ubah namanya menjadi Cici. Saya hapus dulu. Cici. Ya. Nomor handphonenya saya ubah menjadi 556677. Edit. Nah, dia tidak berhasil diedit. Kita lihat kesalahannya. SQLX near syntax error kode SQL1 error update add kontak nama Cici nomor. Nah, ini udah masuk ke query. Cuma ada yang salah while comply. Kita lihat kurungnya katanya. Kita periksa di sini. Di sini ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang di sini. Ini kurungnya dihapus. Ini kita tambahkan, ada yang kurang. Where-nya lupa. Kita edit itu berdasarkan apa? Harusnya berdasarkan ID. Where ID sama dengan kutip 1, kutip 2, karakter dan spasi ID, karakter dan spasi kutip 2, kutip 1, kutip 2. Nah, seperti ini. Ya, harusnya seperti ini. Ini ada yang kurang tadi. Kita coba lagi. Jalankan. Ini saya edit jadi Bimo. Ini nomornya saya ubah menjadi 6666. Edit. Nah, berubah ya. Ini nama Bimo. Coba satu data yang lain. Ari Lasso. Edit. Berubah. Coba kita fungsikan tombol add-nya, mau nggak? Nih, kita tambah satu data lagi. Rita, nomornya
5667, simpan. Nah, sekarang yang fungsi simpannya yang bermasalah. Sebelumnya tidak ada masalah. Kita lihat salahnya di mana. Index request with a size of 4. Ada yang salah. Kita lihat. Coba kita debak biar kelihatan errornya di mana. Tambah, sembarang aja dulu, simpan. Kita lihat errornya. Empty string 96 din new ID as, oh dia nggak baca ini, dia bacanya kosong, ID-nya kok kosong katanya. Empty string, kita lihat. Positionnya itu loh. Oh, positionnya bukan ID di sini. Ini I. Nah, itu ada salah. Kita coba lagi. Tambah, sembarang dulu, simpan. Nah, berhasil ya. Kembali. Jadi tadi salahnya di sini. Ini tadi saya buat ID, ya harusnya I. Oke. Selanjutnya kita buat fungsi hapus. Nah, simpan sudah, edit sudah, sekarang hapus. Untuk hapus itu ada di button hapus di sini. Nih, button 4 ya. Button 4 itu di sini. Button 4. Fungsi hapus akan kita buat berdasarkan klik ya. Klik. Dan ada notifikasi hapusnya juga. Jadi untuk button hapus ini kita tambahkan inisialisasi dulu. Dim x as integer int, di bawahnya x sama dengan, pesan dulu msg box 2 lah ya, 2 buka kurung, yakin, kita munculkan pesan dulu, yakin menghapus kontak ini. Kutip 1, kutip 2 ya, koma, kutip 2 kosong, koma lagi, kutip 2 isinya tidak. Jadi ada pesan pilihan, koma 0, tutup kurung. Oke, nah di sini ada yang tinggal ini pasti. X yakin menghapus pesan kontak ini, ya tidak no. Oh, komanya katanya dia bingung komanya. Di sini ada koma yang dia nggak tahu.
Coba kita ulang. Ini tutup kurung, koma, kutip, koma, kutip, koma, kutip. Dia ada 5 ya. Kutip, koma, kutip, koma, 0. Nah, gini harusnya ya. Ini kita buat pesannya. Yakin hapus kontak ini. Nah, di sini ya, di sini kosong jaraknya, di sini tidak. Oke. Yakin menghapus kontak ini ya, tidak. Nah, ini harusnya nggak ada juga nggak masalah. Dia kalau oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat logikanya. If X sama dengan pesan munculkan pesan dialog box, dialog respon, bukan box, dialog respon titik positif. Jadi itu kan ada ya dan tidak. Jadi ini kita buat jika dipilih ya, maka yang terjadi dihapus. Jika tidak dipilih tidak, maka data tidak terhapus. Dan SQL 1 titik execute query, non query, execute non query, buka kurung, kutip. Jadi kita buat gini dulu, gini, delete from add kontak di mana where. Jadi where ini kadang saya ada buat kapital, ada huruf kecil, itu tidak berpengaruh ya. Where ID hapus berdasarkan ID sama dengan kutip 1, kutip 2, karakter dan spasi ID, spasi, dan lagi kutip 2, kutip 1, spasi, kutip 2, tutup kurung. Nah, itu. Di bawahnya munculkan pesan toast message. Jadi kalau data berhasil dihapus, munculkan pesan bahwa berhasil dihapus, kutip 2, true, tutup kurung. Berhasil dihapus nih, kutip 3. Nah, di bawah and if ini kita munculkan panel 2. Panel list view tadi letaknya di mana saya lupa. Ini harusnya muncul panel ini, panel 2 ya. Panel 2 titik visible true. Panel 2 titik visible true. Setelah itu refresh list view-nya dengan memanggil variabel tampil. Nah, seperti ini. Jadi lebih kurang perintah hapus seperti ini, perintah simpan dan edit seperti ini, perintah tampil seperti ini ya. CRUD-nya sudah kelihatan. Nah, kita coba. Kita lihat, ini saya klik, saya hapus. Yakin? Tidak. Ini ada yang salah di tombol simpan, di tombol hapusnya ini. Iya, masa di atas. Jadi ada yang salah di sini di pesannya. Pesannya itu kita ada yang salah. Nah, di sini. Ini harusnya ini ya.
Ini ada yang salah posisinya. Posisinya itu seperti ini posisinya. Di sini adalah bukan informasi apa ya, pesan. Selanjutnya di sini ya, tidak, ini letaknya bukan di sini tapi di sini. Tidak. Nah, ini ya. Pesan yang mau ditampilkan. Ini kepala tampilannya, ini pilihan ya, ini pilihan tidak. Nah, coba kita tes sekarang, langsung dirilis aja. Kita coba lihat hasilnya. Ini saya klik, saya hapus. Yakin menghapus? Tidak, data tidak akan terhapus. Ya, masih ada B nih. Saya klik lagi, yakin dihapus? Ya. B tadi terhapus. Yakin dihapus? Ya. Nah, ini pesan towasnya muncul. Ini saya hapus semuanya. Hapus. Ya. Oke. Berhasil untuk CRUD Basic for Android menggunakan database SQLite. Nah, coba kita ulangi ya dari awal. Saya tambah data satu. Ini tadi dihapusnya ada yang ketinggalan. Tidak kita bersihkan. Jadi di sini kita tambahkan satu lagi bersih. Nah, itu. Ya. Karena ini masih ada data Andi. Nah, ini ketika kita klik tombol hapus dia harus bersih. Kita jalankan lagi. Kita ulang, kita uji coba dari awal, dari tambah, hapus, edit. Ya, saya tambah satu data. Ya, 08997767, simpan. Oke, berhasil. Saya edit. Saya mau edit namanya menjadi edit, berubah ya. Saya mau menghapus ini. Untuk menghapusnya itu yakin ya. Oke, berhasil untuk CRUD B4A menggunakan database SQLite. Untuk SQLite sendiri sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya bahwa database ini adalah database yang tersimpan di dalam folder project kita ya. Saya ulangi lagi, database ini database yang tersimpan ke dalam project kita. Project kita sebelumnya adalah namanya kontak yang ini. Nah, jadi database kita tersimpan dalam folder file, ini dia. Ya, ini database kita. Nah, selanjutnya untuk proses simpan, edit dan hapus dan nampilkan ada di sini semuanya. Jadi silahkan dikembangkan nanti untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya. Dasarnya sudah ada. Jadi ini dasar yang sangat penting. Untuk pengembangan selanjutnya itu tergantung logika pemrograman masing-masing. Untuk simpan, edit dan hapusnya sudah saya berikan. Baik, ini saja materi kita pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Saya tutup. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.